semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Merdeka. Haleluya. Besok kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, Bapak Ibu. Kita percaya saat kita doakan bangsa kita terus doakan kota kita tercinta ini, Kota Palu. Berkat-berkat Tuhan juga pasti akan dilimpahkan. Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita juga. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Roh Kudus. Haleluya. Ini kami Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk hari yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami datang Tuhan membawa korban syukur kami, menaikkan pujian kami Tuhan yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Aba ya Bapa, kami buka ibadah pada siang hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Aba ya Bapa. Ini kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh
yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya, lagi katakan bersama-sama, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu, lagi katakan, kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Persembahan yang terbaik Tuhan hanya bagimu, hanya untukmu Yesus. Ini kami umatmu Tuhan, membawa korban pujian, sembah kami. Haleluya, haleluya. Sebab Kau yang layak ditinggikan, layak diagungkan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Memujimu, menyembahmu dengan segenap hati kami Tuhan. Biar segala yang bernafas memujimu Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak diagungkan. Terpujilah Kau Yesus Tuhan. Biar kami memujimu, biar mulut kami penuh dengan pujian, menyembahmu. Oh Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Allah yang bertahta atas pujian umat-Mu, kami percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Allah Roh, Allah Roh. Terima kasih. Haleluya. Segala pujian untuk selamanya, sampai selamanya Tuhan. Kami mau memuji-Mu, menyembah. Haleluya. Kami terus bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan yang terus Kau bagi kami. Rahmat-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Abah ya Bapa. Biar mulut kami penuh dengan pujian Tuhan. Terus senangkan hati-Mu dengan pujian kami Tuhan. Sebab kami percaya ada kuasa dalam setiap pujian dan sembah kami. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati
jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Lagi katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Saya jemput jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama. Kita bangkit berdiri dan kata, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Lagi katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, ya Tuhan. Urapanmu mengubah hidupku. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Kami bersyukur karena hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memuji-muji nama-Mu. Dengan penuh sukacita kami akan bersorak memuji-muji Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang siap bersorak memuji Tuhan, katakan sama-sama, amin, amin. Saudara bangga punya Tuhan Yesus, amin, amin. Yang bangga punya Tuhan Yesus, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan. Katakan sama-sama, sebab Kau baik. Sebab Kau baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Sebab Kau baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Segala suku, kaum dan bahasa, generasi ke generasi ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Kaulah Tuhan, ku sembah, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Kaulah Tuhan. Katakan sama-sama, Engkau baik. Dia yang terbaik selamat. Sebab Kau baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Katakan sama-sama, sebab Kau baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Segala suku, kaum dan bahasa, generasi ke generasi
Yesus baik sampai selama-lamanya. Katakan amin. Katakan sama-sama. Engkau baik selamanya, selamanya. Engkau baik selamanya, selamanya. Engkau baik selamanya, selamanya. Engkau baik selamanya, selamanya. Engkau baik. Ku sembah semua. Haleluya, haleluya, Amin. haleluya. Kami sembah, ku sembah, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Kaulah Tuhan, ku sembah, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan, kaulah Tuhan. Semua katakan, Engkau baik. Sorak-sorak bayar hatinya. Saudara, kalau kita ada di rumah Tuhan hari ini adalah bukti kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Ini bukti kasih Tuhan bagi saya dan saudara. Dan kita pun sebagai anak Tuhan harus saling mengasihi dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Berikan dulu salam sehat buat saudara. Tuhan Yesus memberkati ya. Yang bersuka cita tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita. Come on. Katakan sama-sama, terpujilah. Pujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama katakan, oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Come on. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja. Mari semua jemaat. Mantap. Engkaulah Raja
Kami terus dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami terus nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terus kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan, untuk sukacita yang terus Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Lagi katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Benar ya Tuhan, lagi katakan bersama-sama. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi. Lagi katakan bersama. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Ku. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Bersama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita bangkit berdiri dan katakan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Oh, bagimu
siap memberikan kekuatan yang baru. Amin. Sebab Dia punya kasih yang sempurna, kasih yang tanpa batas, kasih yang kekal. Itulah Yesus Kristus yang kita sembah pada saat ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami patut bersyukur dan berterima kasih. Hanya oleh karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Kami boleh berada di dalam Ka'bah-Mu. Kami telah menikmati kehadiran Tuhan. Dan kami telah mempersembahkan puji-pujian kami, penyembahan kami. Kami percaya setiap persembahan puji-pujian kami telah naik di hadapan hadirat-Mu. Dan Engkau telah memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan membuka hati kami selebar-lebarnya untuk pribadi-Mu, yaitu firman-Mu yang sanggup mengangkat kami, yang sanggup menolong kami, yang sanggup memberkati kami, dan yang sanggup memulihkan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Pengurapan Allah ada di atas kami semua. Pengurapan Allah ada di atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Apa kabar? Iya, DP luar biasa, kecil ya. Jangan karena pakai masker toh ya. Apa kabar? Luar biasa ya. Corona silakan masih jalan, tapi keluar biasaan kuasa Tuhan tetap kita alami. Amin. Iya. Saya percaya dan saya yakin kehidupan kita sebagai orang-orang percaya tidak pernah tidak mengalami kasih Tuhan. Ya. Semua kita yang hadir saat ini saudara, dalam ibadah Raya Minggu yang kedua, semua kita telah menikmati dan merasakan ya, bagaimana bentuk-bentuk kasih Tuhan. Yang kalau kita mau hitung tidak bisa kita hitung. Terlalu luar biasa kasih Tuhan yang kita alami. Bukti nyata kalau saudara bisa ada pada pagi hari ini, itu bukan karena baiknya saudara pelihara hidup ini. Tetapi semua karena kasih Tuhan. Begitu banyak orang yang korban, tidak terhitung, cukup banyak. Akibat COVID-19. Ya, tapi puji Tuhan, keluarga kita masih dilindungi Tuhan. Amin saudara. Tuhan mengayomi saya dan saudara. Tuhan datang melindungi kita. Sehingga kita ada sebagaimana kita ada. Dan kita masih sehat saat ini. Amin. Kita masih bisa senyum. Boleh kasih senyum kiri kanan. Senyum corona. Walaupun pakai masker. Puji Tuhan. Iya. Saya sering kali bilang saudara. Kekristenan itu identik dengan sukacita. Amin. Iya. Identik dengan sukacita. Mau corona datang bertubi-tubi, mau virus apa, tetap ada sukacita. Amin. Kenapa kita perlu bersukacita? Karena ada kasih Kristus yang kekal tinggal di dalam hati kita. Puji Tuhan. Nah itu sebabnya saudara, pagi hari ini saya akan berbicara tentang orang percaya yang hidup di dalam kasih Kristus yang sempurna. Itulah kasih agape. Ya, kita bukannya sekedar menikmati kasih Kristus ketika kita bertobat, lahir baru. Tetapi Tuhan mau kasih Kristus itu tetap seberapa lama Allah izinkan kita hidup di dalam dunia ini. Kita terus akan mengalami dan merasakan kasih Kristus yang sempurna itu. Puji Tuhan, kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan di dalam suratan Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-9 dan 11. Perikopnya di situ ditulis, nasihat untuk hidup dalam kasih. Maksudnya kasih Tuhan, kasih Kristus. Ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya sudah katakan tadi. Semua kita yang hadir saat ini telah menikmati atau merasakan apa yang dikatakan kasih Kristus. Itulah kasih Kristus yang sempurna. Dan Tuhan mau ya, kasih Kristus itu tetap kita alami, tetap kita rasakan. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kasih Kristus yang sempurna. Nah, di dalam ayat kebenaran firman Tuhan pada saat ini saudara, kita akan melihat ciri-ciri kehidupan orang percaya yang hidupnya berada di dalam kasih Kristus. Sesuai dengan ayat firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi dan kita sudah baca, di sana memang ada beberapa poin-poin ya. Dalam satu perikop ini saudara, di sana tercatat ya, tertulis tanda-tanda orang percaya yang hidup di dalam kasih Kristus. Dan pada kesempatan saat ini saya akan membagi ada 4 bagian. Ya, dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, Roma pasal 12. Ya, ciri-ciri orang percaya yang hidupnya berada di dalam kasih Kristus. Yang pertama dikatakan dalam ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi orang percaya yang hidupnya di dalam kasih Kristus, kasihnya tidak pura-pura. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia. Tulus, ikhlas, ya, murni, tidak ada motivasi lain. Saudara ada di tempat ini, saudara datang beribadah di tempat ini, itu menunjukkan bahwa saudara mengasihi Tuhan dengan tulus, tidak ada pura-pura. Saudara menyembah Tuhan didasari dengan hati yang tulus, tanpa paksaan. Maka saya percaya, kalau itu yang saudara lakukan, didasari dengan hati yang tulus, bahwa saudara mengasihi Tuhan, maka saya percaya dari tempat ini, sesudah saudara kembali dari tempat ini, ada berkat yang terbesar saudara akan terima. Setuju, katakan amin. Mengasihi Tuhan itu saudara harus dengan tulus. Iya, harus dengan tulus. Karena Tuhan mengasihi saya dan saudara, dia buktikan dengan ketulusan hatinya. Dengan serius, kasihnya murni. Tuhan mengharapkan kepada saya dan saudara juga, murni kasih kita. Tulus, tidak ada motivasi lain. Saya datang ke gereja bukan supaya saya diberkati. Memang bagian berkat itu adalah bagian janji Tuhan dan pasti saudara akan diberkati. Tetapi saya mau datang beribadah tulus dan saya akan membuktikan semata-mata saya mengasihi Yesus lebih dari segala-galanya. Itu yang Tuhan mau, saudara. Saudara mengasihi Yesus dengan tulus. Amin. Iya. Dia mau supaya kita tulus mengasihi dia. Karena dia sudah buktikan, saya katakan berkali-kali tadi, dia sudah membuktikan kasihnya kepada saya dan saudara. Dia korbankan hidupnya, mati di salib, dia menderita. Demi membuktikan bahwa saya dan saudara yang tadinya akan binasa, tapi kasih Kristus menyelamatkan kita dari kebinasaan. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan kita itu luar biasa. Kasihnya tidak bisa diukur dengan dalamnya lautan. Lebarnya dunia ini tidak bisa diukur dengan kasih Tuhan. Kasih kita terbatas kepada Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, kasih kita yang terbatas itu disempurnakan dengan kasih agape. Itulah kasih yang sempurna. Amin. Dalam suratan 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22. Suratan 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22. Di sana dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Amin. Mengasihi sesama dengan segenap hati. Mengasihi suami dengan segenap hati.
mengasihi istri dengan segenap hati, mengasihi anak-anak dengan segenap hati, dengan ketulusan hati, dengan kasih agape. Bukan nyanyian yang mengatakan, ada nyanyian yang mengatakan lain di bibir, lain di hati. Tidak seperti itu saudara, amin. Murni, amin. Kalau waktu pacaran luar biasa, ya. Aduh, apa yang dia minta kita kasih semua. Ya, semua kita kasih. Tulus. Ya. Sampai sekarang ini juga harus tulus saudara, amin. Iya, biar DP body sutre, ya, tetap tulus kasih dia, amin. Iya, itu kasih yang sempurna. Iya, memang dunia ini seringkali menggantikan kasih Kristus dalam hidup kita dengan kasih dengan kasih apa? Phileo, storge, kasih yang memang ada motivasi lain. Tetapi Tuhan mau kasih agape itu jangan diganti dengan kasih yang lain, saudara. Amin. Jangan. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, Tuhan mau supaya kasih Kristus itu semakin memenuhi kita, memenuhi hati kita. Sehingga luar biasa dalam perjalanan hidup kita. Kasih Kristus mengikat persaudaraan sesama kita. Ya. Walaupun dia fitnah, dia caci maki, tapi kita tetap sayang sama dia. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kira-kira bisa saudara? Saya tanya bisa? Iya. Iya. Dia sebagai pipi kanan. Belum apa-apa. Nampak sebelah lagi. Sebagai sebelah, dua-dua dia bagi. Tunggu saya, ini lagi melekat. Tidak seperti itu saudara. Dan orang yang hidup dalam kasih Kristus, dia bisa mengampuni. Amin. Halo. Jangan cuma amin di mulut. Buktikan saudara, amin. Amin saudara. Iya, biar mama mantu cerewet. Iya. Dia marah sampai babusa DP mulu. Oh, tetap saya sayang sama dia. Saya kasih dia. Kasih ini saudara tidak pandang muka. Amin. Tidak pandang bulu. Itulah kasih Kristus yang sempurna. Berikut yang kedua saudara. Orang percaya yang hidupnya di dalam kasih Kristus. Dikatakan tadi dalam ayat 9 bahagian B. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi orang percaya yang hidupnya di dalam kasih Kristus, ya, dia menjauhi yang jahat. Kalau saya tahu itu dosa, ya, jangan kompromi dengan dosa. Oh, tidak apa-apa, bro. Ya, tidak apa-apa. Ya, korupsi sedikit tidak apa-apa. Namanya korupsi. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan itu. Orang yang hidup dalam kasih Kristus, dia berani berkata iya di atas tidak. Amin. Itu orang yang hidup dalam kasih Kristus. Ya. Dia berani berkata itu tidak. Ya. Bukan berani berkata ya di atas tidak. Berani berkata ya di atas ya. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Halo, tidak usah tegang. Iya, santai tapi serius. Haleluya. Ini orang yang hidup dalam kasih Kristus. Menjauhi kejahatan. Tidak kompromi dengan dosa. Iya. Saya tidak usah lagi. Saudara semua so tahu. Ini kan semua dari Kristen kan semua. Lahir dari Kristen. Iya. Potong pusat so nama Bapak, iya kan? Kita belajar saudara. Jangan cuma kita ngomong. Jangan cuma ngomong, tetapi benar-benar kita praktekkan sungguh-sungguh. Ada penampilan yang beda. Kita orang Kristen yang hidup dalam kasih Kristus beda dengan orang yang bukan hidup di luar Kristus atau yang hidup di luar Kristus. Beda, ada bedanya. Tampil beda, saudara. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita harus belajar menunjukkan bahwa kita adalah orang yang hidup di dalam kasih Kristus, menjauhi kejahatan
tidak kompromi dengan dosa. Terus dikatakan selanjutnya dalam ayat 9 dikatakan, dan lakukan yang baik. Nah ini, orang yang hidup dalam kasih Kristus suka melakukan yang baik. Amin. Iya. Bukan cuma rindu. Rindu tapi tidak dilakukan. Suka melakukan yang baik. Saudara datang di tempat ini, itu menunjukkan bahwa saudara mau melakukan yang baik. Saudara datang beribadah di tempat ini, itu berarti menunjukkan bahwa saudara siap melakukan yang baik. Yang baik yang saudara lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan. Iya. Untuk Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan kita orang hidup dalam kasih Kristus, kita tidak mau berbuat baik, dipertanyakan. Tapi saya percaya semua kita yang hadir saat ini, kita adalah orang-orang yang siap melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ada janji Tuhan yang luar biasa kalau kita setia melakukan kebaikan. Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Galatia pasal 6. Ya, di sana dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi saudara, semua kebaikan yang saudara buat itu dicatat Tuhan. Halo. Semua kebaikan yang saudara buat untuk Tuhan dan untuk kepada sesama manusia itu dicatat Tuhan. Saudara datang beribadah di tempat ini dicatat Tuhan. Saudara memuji Tuhan, Tuhan catat. Dari semua kebaikan-kebaikan yang saudara buat itu diperhitungkan Tuhan. Dikatakan tadi, jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena akan datang waktunya kita akan menuai. Saudara, apa yang saudara buat, kebaikan-kebaikan yang saudara lakukan, bagaikan saudara menabur. Menabur atau bertanam. Satu waktu saudara akan tuai kebaikan. Cuma terkadang kita maunya cepat. Ya. Saudara tanam tomat, BPT 3 bulan kan, langsung panen. Tanam cingkeh, lama. Tapi pasti berbuah saudara, amin. Pasti. Tanam mangga, pasti berbuah. Kalau sudah dirawat, dipupuk, pasti berbuah. Jadi saudara lakukan kebaikan bagaikan saudara menabur, bagaikan saudara menanam. Satu waktu saudara akan menuai kebaikan-kebaikan yang saudara lakukan kepada Tuhan, bahkan kepada sesama manusia. Ya. Makanya jangan bosan-bosan. Apa sih? Kata lain jenuh-jenuh. Jemu-jemu. Ya, bukan jenuh, jemu. Ya. Jemu. Aduh, rasa bosan. Ya. Ya, bosan. Ya. Tapi kalau saudara datang ibadah kan tidak bosan, amin. Apalagi dengar khotbah Pendeta Nyongki yang besar Repe Puru kan. Iya. Kebaikan yang saudara lakukan untuk Tuhan, saya katakan tadi berkali-kali, itu diperhitungkan Tuhan. Satu waktu saudara akan menuai. Jadi apa yang saudara buat di dunia ini, perbuatan-perbuatan baik yang saudara lakukan di dunia ini, satu waktu saudara akan tuai. Tapi terkadang kita so tanam lama-lama, itu cingkeh tidak berbuah. So 20 tahun yang tidak berbuah, tabang yo. Kalau tidak berbuah. Kalau saudara tanam kebaikan, didasari dengan kasih yang tulus, pasti saudara akan menuai. Amin. Pasti saudara akan menuai. Tidak ada kata orang yang menabur tidak diberkati Tuhan. Asal perhatikan. Coba tayangkan ulang. Ya. Jika tidak menjadi lemah. Nah terkadang saudara, kenapa apa yang kita buat tidak langsung kita tuai? Karena kita lemah. Lemah karena apa? Karena tersandung. Tersandung dengan kesalahan orang. Tersandung dengan dosa orang. Iya. Tersandung. Iya.
kita sudah tidak mau ibadah. Ya. Itu sambutannya tidak bagus. Ya. Kita datang ibadah bukan lihat orang, saudara. Amin. Kita mau ketemu Tuhan. Amin. Ya. Pelayan-pelayan Tuhan punya kekurangan dan kelemahan. Mungkin pelayanan mereka kurang baik, kurang sempurna. Tetapi kalau motivasi saudara datang mau berjumpa dengan Tuhan, itu bagaikan saudara melakukan yang terbaik untuk Tuhan, maka pasti saudara pulang akan terima berkat. Pasti. Iya. Iya. Apa yang saya katakan tadi, apa yang saudara buat, itu dicatat Tuhan. Ditulis oleh Tuhan. Satu waktu tanpa saudara sangka, berkat Tuhan datang. Tanpa saudara minta, Tuhan kasih berkat. Tuhan kirim berkat. Karena apa? Karena saudara sudah menabur dengan melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di mata Tuhan. Yang berikut, orang percaya yang hidupnya di dalam kasih Kristus. Ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Orang percaya yang hidupnya di dalam kasih Kristus mengasihi sesama. Dia tidak pilih-pilih kasih, tidak pandang muka, dan saling menghormati, serta saling menghargai. Orang tua dia hormati, ya, ini harus saudara. Jangan karena kita sudah sukses, ya, sudah lebih dari saudara-saudara yang lain, orang tua kasih yang susah, ya, kita lihat dengan mata sebelah. Jangan. Kesuksesan saudara itu bagian dari doa orang tua saudara. Amin. Kita perlu menghormati orang tua kita. Kita perlu menghargai kedua orang tua kita. Termasuk papa mantu, mama mantu kita hargai saudara. Amin. Amin. Oh, belajar semua yuk. Tapi mama mantu sayang betul pada dia. Biar mama mantu cerewet, kita itu orang tua kita saudara. Amin. Amin saudara. Iya, itu orang tua kita. Iya. Iya. Kadang-kadang kita pilih-pilih kasih karena bukan kita pe mama sungguh. Iya. Oh, parek. Bukan kita pe mama kok. Jangan, itu dosa. Saudara adalah bagian keluarga. Amin saudara. Jangan kita pilih-pilih. Karena kita juga kalau sudah menikah, iya. Suami punya mama dan papa, itu juga istri punya mama dan punya papa. Begitu sebaliknya. Iya. Saya melihat orang percaya, rumah tangganya berhasil, rumah tangganya sukses. Karena rumah tangga itu menghargai kedua orang tuanya. Apa janji Tuhan? Kalau kita menghormati kedua orang tua kita. Karena ini bukti nyata bahwa kita hidup di dalam kasih Kristus. Efesus pasal 6 ayat 1 dan 3. Ini janji Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 1 dan 3. Ya. Perhatikan saudara. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Perhatikan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji itu. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Rumus untuk kita bisa memiliki umur yang panjang. Perhatikan, ini firman yang bilang. Suami-suami, istri-istri. Kalau kita mau umur yang panjang. Di bumi ini. Belajar menghormati orang tuamu. Amin. Amin. Belajar. Mau itu papa, mau itu mama. Saya bilang berkali-kali mama mantu, mama. Jangan kita bilang mama hantu, itu berdosa. Iya, papa hantu. Iya. Saya dulu saudara, saya punya mama, papa mantu. Saya sudah tidak dapat lagi mama mantu karena sudah almarhum. Dia paling sayang sama saya. Iya, kenapa? Iya. Ada keperluan apa? Dia minta. Iya. Sama saya, dia hargai. Dia bilang kamu kepala rumah tangga. Iya. Saya menghargai dan saya merasakan
Hasil saya menghargai, menghormati papa mantu saya. Walaupun kadang-kadang menyakitkan juga. So kasih dia lupa belum dikasih doi. Kenapa saudara? Karena saya tahu menghormati orang tua itu bisa memperpanjang umur saya. Jadi resep umur panjang, hormati kedua orang tuamu. Amin. Halo, bagi yang masih ada orang tua bersyukur. Ya, ya. Kalau sekarang mungkin mama mantu cerewet, tapi kalau saudara hargai dia, hormati, ya, layani dia dengan baik, saudara menjadi anak mantu kesayangannya. Amin. Iya. Panjang umur. Siapa sini yang suka panjang umur? Atau mau suka dead? Iya. Panjang umur. Ini bukan Nyongki yang bilang, firman yang bilang. Iya. Biarlah saudara pandai-pandai memelihara kesehatan, pandai-pandai memelihara tubuh yang baik, diet luar biasa. Tapi kalau saudara baku benci dengan orang tua, papa mantu, bicara sembrono. Malah ada saudara, satu waktu di rumah sakit, iya, saya dor terus, kenapa ngana sakit begini? Sakit kita hati. Kenapa? Mama mantu luda akang. Oh itu berkat saya bilang. Amin. Itu berkat. Berkat. Iya. Iya. Jangan balas. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Amin. Bagaimana ibu-ibu? Semua senyum di sini, puji Tuhan. Ya, karena saya lihat anak mantu yang baik. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Panjang umur. Terus apa lagi? Bahagia. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur, bahagia, happy, amin. Iya. Oh kita bahagia karena kita pergi di mall, amin. Karena mama mantu yang traktir, puji Tuhan. Iya, bahagia, happy. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara hidup dalam kasih Kristus, saudara menghormati kedua orang tuamu, saudara happy terus, bahagia terus. Oh puji Tuhan. Biar corona baku gulung terus, kita tetap bahagia, amin. Iya bahagia, iya, luar biasa. Biar tiada orang tua, saudara punya rumah tangga bahagia terus, oh luar biasa. Itu menunjukkan bahwa saudara memiliki kasih Kristus yang sempurna. Saudara mau hidup dalam kasih Kristus, maka saya yakin ada kepastian saudara akan memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan dalam rumah tangga. Ya. Sejak saudara menikah, memang banyak suka duka. Tapi puji Tuhan, karena saudara hidup dalam kasih Kristus, menghormati kedua orang tua, bagian janji Tuhan saudara alami, itulah kebahagiaan dari Tuhan. Ya. Di dunia ini ada kebahagiaan saudara. Tapi kebahagiaan yang ada di dalam dunia ini sifatnya semu. Sifatnya sementara. Tapi kalau saudara menghormati kedua orang tua, ini adalah perintah Tuhan, maka kebahagiaan yang saudara miliki sifatnya kekal. Puji Tuhan. Yang berikut, ya, orang percaya yang hidupnya di dalam kasih Kristus, ya, apa janji Tuhan? Yang berikut ayat yang ke-11. Ya. Janganlah kerajinanmu, saya ulangi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Orang percaya yang hidupnya di dalam kasih Kristus, kerajinannya tidak pernah kendor, tidak pernah luntur, rajin ibadah. Iya, rajin. 4 kali ibadah, dia tetap rajin. Amin. Oh, tetap hadir terus 4 kali ya, luar biasa. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan dalam hal ibadah, maka ibadah itu adalah sumber berkat yang kita akan terima. Ya, jadi tetap rajin saudara. Ya, jangan kendor. Amin. Jangan karena corona kendor. Ya, semangat kita untuk ibadah. Ya. Puji Tuhan. Dikatakan rohnya tetap menyala-nyala. Jadi orang percaya yang hidupnya di dalam kasih Kristus,
rohnya tetap menyala-nyala, rohnya tetap berkobar-kobar. Sekali melayani tetap melayani, sekali Yesus tetap Yesus, sekali merdeka tetap merdeka. Amin. Iya, semangat luar biasa. Iya. Kita biar seumur 60 tapi semangat luar biasa. Iya, tidak lama lagi umur 60. Puji Tuhan. Orang bilang, masih muda. Oh, memang masih muda. Iya. Namanya Nyong saja, apalagi Nyong dari Manado. Iya. Puji Tuhan. Amin, saudara. Iya. Cucu so setengah lusin, cucu. So setengah lusin. Mudah-mudahan sampai 1 lusin. Iya. Kenapa, saudara? Rumus umur panjang. Hormati orang tua. Amin. Amin. Sedikit DP amin. 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 Wah, mesti jaga kaget, kasih kaget sedikit. Ya. Ini firman, saudara, bukan Nyongki yang bilang. Firman. Ya. Rohnya tetap menyala-nyala. Kasihnya tetap menyala-nyala. Ya. Rohnya tetap menyala-nyala, luar biasa. Sayangnya sama istri, rasanya rindunya bagaimana luar biasa. Nggak bisa kasih baku pisah. Ya. Amin. Tuhan itu luar biasa. Ya, sengaja Tuhan kirim corona supaya suami istri itu bisa akur, bisa rukun, kasihnya tidak akan luntur. Ya, puji Tuhan. Tuhan itu sungguh amat baik, membawa kita supaya kita hidup dalam kasih Kristus. Suami istri itu hidup dalam kasih Kristus. Kasihnya tidak kendor, tidak luntur. Sama suami, sama istri tidak luntur. Biar istri saya bilang tadi, DP model macam lalampah, tapi cintanya tidak berubah. Amin. Tidak berubah. Haleluya, puji Tuhan. Iya. Lurus. Iya. Amin, saudara. Iya. Tidak kendor. Iya. Jadi kasih Kristus itu yang sempurna diukur dalam rumah tangga. Amin. Iya. Diukur dalam rumah tangga. Iya. Kalau dulu bahasa sayang, iya, hampir tiap hari. Sekarang istri pemodel macam lalampah, susah mau dengar itu sayang. Amin. Tapi di sini tidak. Amin. Iya. Makanya saya punya HP. Kalau bunyi, ada teman lihat, siapa ini mama sayang? Siapa lagi kalau bukan Esther? Kebetulan istri saya nama Esther. Esther itu bintang. Ya, luar biasa. Iya, bintang. Iya. Iya. Tuhan itu baik, saudara. Dalam rumah tangga kita harus rukun, saudara. Amin. Jangan perang terus. Iya. Sehingga berkat tidak datang. Iya. Cinta kasih sayangnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Corona datang bagulung-gulung. Ya, saya bilang sama istri, biar saya di Palu, ngana di Tentena, tapi hatiku tidak berubah. Iya. Iya. Iya, tidak berubah, saudara. Iya. Dia semua 70 tahun, saya sudah 60, tapi hatiku tidak berubah. Sekali Esther tetap Esther. Iya dong. Harus begitu, saudara. Amin. Iya. 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 Datang di Tentena baru-baru ini dari Lubuk. Iya. Cucu langsung bapolo. Saya bilang sama mama itu, sabar. Ada ngana giliran. Iya. Iya. Yang penting jangan orang istri di polo. Iya. Iya. Karena kasih Kristus, saudara. Amin. Iya, kasih Kristus. Tiap hari saya komunikasi. Iya. Dia tanya, papa ada apa? Oh, ada baca firman. Amin. Papa ada makan apa? Ada makan tempe dengan tahu. Iya. Komunikasi jalan terus, saudara. Amin. Dari pacaran sampai putih rambut, tetap baku sayang. Tetap ada proses dalam rumah tangga. Tapi puji Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Amin. Iya, puji Tuhan. Iya. Iya. Karena rindu sama istri. Iya. Mau ke Tentena, mesti
cucu jari ini lagi karena ambil surat keterangan badan sehat. So trauma sebenarnya. Iya, 4 kali dorong cucu. Sampai sih saya bilang so habis kita darah ini, suster. Iya. Trauma. Iya. Kita bilang sama istri, bayar harga ini datang kemari anak ini. Bukan main. Iya, bayar harga saudara. Iya. Karena sayang sama istri saudara. Amin. Corona bukan jadi halangan. Amin. Karena kasih Kristus yang mempererat. Iya. Bagaimana ibu-ibu? Amin. Halo, ibu-ibu. Iya. Sayang sama istri? Iya. Sebaliknya bapak-bapak, sayang sama suami. So tak salah lagi. Saking semangat 45, ibu-ibu harus sayang sama suami. Amin. Amin. Iya. Iya. Saya dari Betlehem singgah di Tomata. Ya, teman jemaat juga. Belum meriki dulu dia bilang, aduh Pak Pendeta, berdoakan kita bersuami. Aduh, ya Pak. So 5 malam ini jangan pulang-pulang. Oh tenang. Jangan langsung kita curiga saudara. Iya. Pak Pendeta dia tidak angka-angka. Ternyata di luar kota tidak terjangkau signal. So curiga duluan. Iya. Jangan dulu curiga kalau suami datang malam terlambat makan malam, jangan. Karena ada rencana Tuhan. Amin. Terkadang-kadang curiga duluan. Iya. Tidak seperti itu. Kita percayakan sama Tuhan. Keluarga kita, suami kita, istri kita berada dalam perlindungan kasih Tuhan yang sempurna. Amin. Iya. Tuhan kau tidak akan biarkan kita saudara. Amin. Iya. Puji Tuhan. Heran. Corona ininya pernah kita kokehe. Iya, Tuhan lindungi. Saya bilang juga sama istri, nyana pernah batu-batu lagi. Iyo tidak. Tuhan lindungi saudara. Amin. Iya, Tuhan lindungi. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Kasih Kristus melindungi kita dari segala virus-virus, termasuk virus corona. Amin. Tuhan memberkati. Ya, kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan. Agar Tuhan siap senantiasa melindungi kita dengan kasih Kristus yang sempurna. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang sungguh amat baik. Terima kasih. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu. Amin. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Sama ku hidup bagimu. Benar Tuhan. Mataku Inilah kehidupan kami Tuhan. tetap memandangmu. Kami tetap memandang kepada Dunia pribadi. tak bisa Sebab Engkau Allah yang tetap mengasihi kami. Dan kasih-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus kau kebenaran. Sejemput jemaat Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Amin. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu.
mengasihi kita. Dia siap memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Dia siap memberkati usaha pekerjaan kita. Jadi Tuhan tidak pernah berubah. Oh haleluya. Haleluya. Kau baik. Kau luar biasa. Kiranya menolong kami. Engkau kiranya menjaga kami. Biarlah kasih Kristus menguasai kehidupan kami. Kami membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kenalilah setiap hati kami yang hadir saat ini. Kau tahu apa yang kami butuhkan saat ini. Kami butuh kasih-Mu. Kasih-Mu kiranya menguasai hati kami saat ini. Karena di dalam kasih-Mu ada pengharapan. Di dalam kasih-Mu ada mujizat. Di dalam kasih-Mu ada pertolongan. Di dalam kasih-Mu ada perlindungan yang sempurna. Inilah keluarga kami Tuhan. Inilah rumah tangga kami. Anak-anak kami. Kami serahkan hidup mereka dalam tangan kasih-Mu. Jangkau mereka semua dengan kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Engkau melihat semua kami yang hadir saat ini. Mungkin kami datang dalam keadaan lemah. Kasih-Mu menguatkan kami. Mungkin kami datang dalam keadaan susah. Kasih-Mu menghibur kami. Mungkin dalam keadaan kami datang saat ini dalam keadaan sakit lemah. Kuasa kasih-Mu yang sempurna menghadirkan mujizat dalam nama Yesus. Kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tidak pernah berhenti. Biarlah Roh Kudus memateraikan firman dalam hati kami. Firman itu bertumbuh dan berbuah. Menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Memberkati Tuhan ibadah kami. Memberkati pelayanan kami. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah terlibat langsung dalam pelayanan ibadah saat ini. Diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Dibuat Tuhan sukses. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan, sempurnakanlah ibadah kami. Dalam nama Yesus. Semua kami yang hadir saat ini, Engkau sudah memberkati kami semua. Dan kami akan kembali dari tempat ini dengan membawa berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa bagi kepala sidang kami. Pastor Senior Sanitodi, Engkau berkati. Dimanapun dia berada, Engkau berkati hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus pengurapan Allah semakin bertambah. Dimanapun dia berada. Dalam nama Yesus. Kekuatan yang baru, pengurapan yang baru menjadi bagian dalam hidupnya. Berkati Tuhan Ibu Pani sebagai gembala sidang kami. Diberkati. Perlindungan Tuhan yang sempurna dalam nama Yesus. Dimanapun dia berada, jangkau dia dengan kuasa-Mu. Bersama anak mereka dia diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi seluruh jemaat yang hadir saat ini, tidak ada yang terlewatkan. Semua telah diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian kita terima berkat Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Dia adalah kepala gereja kita. Dia adalah gembala yang agung. Dia adalah pemilik kehidupan kita. Amin. Ya, Yesus Kristus yang penuh dengan kasih bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kita yakin dan kita percaya sebentar ketika kita pulang ke rumah kita masing-masing, dengan iman kita akan membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih sayang Allah, dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus,
yang pasti akan menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang percaya dan diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Katakan sama-sama. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar takkan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, seorang kemenangan. Mari angkat tangan bersama semua. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kita punya Tuhan yang hebat, yang tidak pernah tertandingi. Haleluya, sama-sama katakan. Pada siapa kau bandingkan? Katakan, tak ada. Oh, kerajaannya yang terbesar. Semua musuh gemetar, haleluya. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, seorang kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu Tuhan. Kerajaanmu tidak pernah berkesudahan, kekal untuk selama-lamanya. Sebab itu kami datang saat ini menyenangkan-Mu, memuliakan-Mu. Mari angkat tangan bersama-sama, katakan pujian ini. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat,